Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kakak ya, Kak Komar di channel Utak Atik Matematika. Oke, di video kali ini Kak Komar akan membahas tentang masih tentang vektor ya. Tentang vektor yaitu perkalian skalar dua vektor. Nah, video ini ya, sumber yang Kak Komar gunakan ini bersumber dari www.devantri.com. Jadi kalian bisa mendownload ini modul ini ya di devantri.com. Sekaligus juga kalian bisa mendownload latihan-latihan soalnya. Jadi apa yang disampaikan kali ini kalian bisa kerjakan latihan-latihan soalnya di devantri.com. Ya, Kak Komar juga ucapkan terima kasih kepada devantri.com yang sudah membantu ya Kak Komar dalam menjalankan tugas Kak Komar sebagai guru, yaitu memberikan pengajaran. Nah, sumber-sumber ya, salah satu sumber yang Pak Komar gunakan yaitu dari Devantri. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita, yaitu tentang perkalian skalar dua vektor. Oh ya, tapi sebelum itu seperti biasa ya, jangan lupa buat subscribe, kemudian like and share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, yuk kita lihat perkalian skalar dua vektor ya. Jadi di sini misalkan A1, A2 dan A3 adalah bilangan-bilangan positif ya. Pakai P karena orang Sunda ya. Dan diketahui persamaan vektor A ya sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K. Maka panjang vektor A secara geometris dapat digambarkan sebagai berikut. Nih gambarnya, gambar kubus ya. Ini gambar bukan kubus, balok ya, gambar balok. Oke, ini A1I. Ya, A1 searah sumbu X ya. Kemudian yang A2-nya searah sumbu Y dan A3-nya searah sumbu Z. Nah, itu kalau kita lihat ternyata berupa balok. Nah, kalian bisa lihat gitu ya, untuk mencari panjang A, panjang vektor A, kita bisa sama halnya seperti mencari panjang diagonal ruang pada balok, yaitu dengan menggunakan konsep Pitagoras ya, teorema Pitagoras. Nah, langsung aja dengan bantuan teorema Pitagoras dapat ditentukan bahwa panjang vektor A yaitu A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Artinya apa? Artinya kita tinggal mengkuadratkan. Oke, iklan ya. Oke, artinya apa? Artinya kita tinggal mengkuadratkan masing-masing elemennya ya, yaitu A1 kita kuadratkan, A2 kita kuadratkan, A3 juga kita kuadratkan, kemudian dijumlahkan dan diakarkan. Gitu ya. Oke, kita lihat. Sedangkan untuk kalau berupa titik, di sini ada titik A, XA, YA, ZA, dan titik B, XB, YB, ZB, maka panjang vektor AB ya, panjang vektor AB kalian masih ingat, berarti B dikurang A ya. Jadi di sini masing-masing XB dikurang XA dikuadratkan ditambah YB dikurang YA dikuadratkan. Oke, dan ZB dikurang ZA dikuadratkan. Oke, kita lihat contohnya ya. Supaya paham, kita lihat contoh. Nah, misalkan ada vektor nih ya. Ada vektor A. Vektor A-nya ya sama dengan 4I dikurang 5J ditambah 3K. Maka panjang vektor A, oke, panjang vektor A di sini. Panjang vektor A tuh, panjang vektor itu simbolnya ada simbol itu ya, simbol mutlak. Itu artinya panjang vektor A, yaitu kita kuadratkan masing-masing elemennya ya. 4 kuadrat tuh ya, 4 kuadrat, terus negatif 5 kuadrat sama satu lagi. Oh ini salah ini ya. Ini 3 atau 4, harusnya di sini 3 kuadrat ya, bukan 4 kuadrat, karena ininya 3. 4 kuadrat berapa? 16 negatif 5 kuadrat 25, berarti panjang vektor A-nya sama dengan di sini ya, akar 16 ditambah 25 ditambah 9. Oke.
9 tambah 16, 25. 25 tambah 25, 50 ya. Berarti akar 50. Nah, 50 ini kita bisa ubah ya. Kita bisa sederhanakan dengan cara, ini kan 50 itu perkalian ya bilangan kuadrat dengan bilangan yang lainnya, yaitu 25 dikali ya 25 gini, akar 25 dikali akar 2. Nah gitu ya, akar 50 itu sama dengan akar 25 dikali akar 2. Akar 25 nya sama dengan 5 ya. Akar 2 nya tetap jadi 5 akar 2 gitu. Itu contoh yang pertama. Intinya kita tinggal kuadratkan aja masing-masing elemennya, kemudian dijumlahin dan diakarkan. Oke gitu ya. Itu contoh yang pertama. Sedangkan misalkan di sini ada sebuah titik ya. Ada titik A negatif 2, 4, negatif 1, dan titik B negatif 5, 2, 5, maka panjang vektor AB. Panjang vektor AB berarti B kurang A gitu ya. B kurang A. Nah, B kurang A. Negatif 5 dikurang negatif 2. Nah, kurang negatif ini jadi plus. Jadi negatif 5 ditambah 2 kuadratkan ya. Kemudian 2 dikurang 4. 2 kurang 4 kuadratkan juga. 5 dikurang negatif 1. Kurang negatif jadi plus ya. 5 plus 1 jadi oke, 5 plus 1 kuadrat. Berarti jadi negatif 5 ditambah 2 ya, punya utang 5 dibayar 2. Jadi negatif 3 kuadrat, kemudian 2 dikurang 4, negatif 2 kuadrat, dan 5 ditambah 1 jadi 6 kuadrat. Jadi negatif 3 kuadrat 9, negatif 2 kuadrat 4, dan 6 kuadrat sama dengan 36. 9 tambah 4 tambah 36 ya. Berarti 9 tambah 4 berapa? 13. 13 tambah 36 jadi 49. Akar 49 sama dengan 7. Kayak gitu ya. Jadi ini kalau bentuk titik tinggal kita kurangin aja ya. Kita kurangin. Kalau AB berarti B kurang A. Udah gitu masing-masing elemen B sama A nya kita kurangin, kemudian kuadratkan, kuadratkan gitu ya. Oke. Mudah-mudahan sampai sini kalian paham ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Sekarang jika vektor A sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K, dan vektor B-nya sama dengan B1I ditambah B2J ditambah B3K, maka perkalian skalar ya, vektor A dan vektor B secara geometris didefinisikan. Nah, ini ya, definisinya gitu ya. Ini kalau ada vektor A, vektor B, kemudian ada sudut ya, sudut antara vektor A dan vektor B. Nah, maka perkalian skalar antar dua vektor didefinisikan dengan ini. Panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa. Berarti A dot B itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa, di mana alfanya itu adalah sudut antara A dan B. Oke. Sebagai contoh, di sini sebagai contoh misalkan dua vektor A dan B. Nah, seperti kepada gambar berikut. Nah, ini dua vektor A dan B. Oke, vektor A panjangnya 6 cm, vektor B panjangnya 5 cm. Kemudian sudut antara A dan B 45 derajat. Tentukanlah nilai A dot B ya, vektor A dot vektor B. Nah, definisinya vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa ya. Nih, panjang vektor A, panjang vektor A-nya 6 dikali panjang vektor B-nya 5 dikali cos 45 derajat. 6 kali 5 30 ya. 30. 6 kali 5 30 dikali cos 45 setengah akar
2. Coret-coret jadi 15 akar 2. Gitu ya. Gampang, tinggal kalikan ya vektor panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali dengan cos alfa. Oke. Lanjut ya. Supaya kalian lebih paham lagi ya, kita lihat contoh-contoh yang lainnya. Di sini ada nomor 1, diketahui dua vektor A dan B seperti pada gambar di samping. Tentukanlah nilai vektor A dot vektor B. Nah, vektor A dot vektor B. Tapi di sini perhatikan, coba ya, perhatikan. Nah, ini pangkalnya harus bertemu. Jadi yang bertemu itu pangkal dengan pangkal ya. Kalau yang ini ternyata ya ujung dengan pangkal. Berarti harus gimana nih? Harus coba ya, karena kedua pangkal vektor belum berimpit, maka vektor digambar menjadi, nah kita geser tuh ya. Si yang 12-nya itu kita geser ke sebelah kiri. Set. Nah, sehingga si pangkalnya, pangkal yang A dengan pangkal yang B bertemu ya. Nah, kemudian di sini sudutnya menjadi 120 derajat. Kenapa jadi 120 derajat ya? Karena ini namanya sudut pelurus ya. Ini kalau kita lanjutkan ke sini kan jadi lurus, jadi setengah lingkaran ya. Setengah lingkaran itu sama dengan 180 derajat. Berarti kalau yang ininya 60 derajat, nah satunya lagi 120 derajat ya, sehingga sudut antara A dan B-nya adalah sama dengan 120 derajat. Nah, A dot B-nya ya, A dot B-nya tadi definisinya panjang A kali panjang B dikali cos A. Panjang A sama dengan 8, panjang B-nya 12 dikali cos 120. Oke. 8 dikali 12 dikali cos 120. Jadi 8 kali 12 dikali cos 120-nya sama dengan negatif setengah ya. Jadi hasilnya negatif 48. Oke, itu dia contoh yang pertama ya. Semoga kalian bisa paham. Kalau kalian nggak paham, kalian boleh tuliskan di kolom komentar. Kak, saya nggak paham di menit ke itu dari mana gitu. Itu boleh kalian tanyakan ya. Insya Allah nanti kita bahas lagi ya kalau ada yang belum paham. Oke, lanjut nih ya. Lanjut. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di sini jika diketahui dua vektor A dan B, di mana panjang vektor A-nya diketahui 6 cm, panjang B-nya juga diketahui 4 cm, serta berlaku, nah di sini ya, A ditambah B dikali A ditambah B sama dengan 16. Tentukanlah nilai dari A dot B. Nah, di sini kita perhatikan ya. A tambah B, vektor A tambah vektor B dikali vektor A ditambah vektor B, bisa kita kalikan seperti ini. Vektor A dikali vektor A. Nah gitu ya. Vektor A kali vektor A ini. Kemudian vektor A dikali vektor B. Gitu ya. Ditambah vektor A kali vektor B. Kemudian vektor B dikali vektor A. Dan vektor B dikali vektor B. Jadi kita gunakan kali apa ya namanya? Banyak yang bilang sih kali pelangi gitu ya. Oke, ini kali pelangi. Nah, kemudian vektor A dikali vektor A berarti sama dengan panjang A dikali panjang A ya, dikali cos antara A dengan A. Oh, kok kenapa jadi 0 derajat? Ya, cos antara A dengan A kan gini ya. Ini vektor A, ini vektor A, nempel, maksudnya berimpit kayak gitu ya. Nah, cosnya sudutnya berapa? Sudutnya 0 derajat gitu ya. Sudutnya 0 derajat, sehingga sudut antara vektor A dan vektor A itu 0 derajat. Nah, dikali cos 0 derajat. Ditambah, nah A dot B ditambah B dot A menjadi 2 A dot B.
ditambah panjang vektor B dikali panjang vektor B dikali cos. Nah, cos 0 juga karena sudut antara B dengan B ya, vektor B dengan vektor B kan berimpit, berarti sudutnya 0 sama dengan 16. Dari mana 16 ini? Dari soal ya, dari soal. Oke. Nah, panjang vektor A-nya berapa? Panjang vektor A-nya di soal diketahui panjang vektor A-nya 6 ya. Panjang vektor A-nya 6. Panjang 6 dikali 6 dikali cos 0 sama dengan 1. 6 dikali 6 kali 1 ditambah 2AB ditambah panjang vektor B-nya 4 dikali 4 dikali cos 0 1 ya. Berarti jadi 36 ditambah 2A dot B ditambah 6 16. Nah, kemudian 16-nya kita pindahkan ke sebelah kanan ya menjadi 0 ya. 36-nya kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi negatif 36 ya. Berarti 2A dot B sama dengan negatif 36, A dot B-nya sama dengan negatif 18. Oke, A dot B-nya sama dengan negatif 18. Tuh, udah ada ya. Jawabannya negatif 18. Next ya, next soal yang berikutnya. Oke, soal yang berikutnya di sini jika diketahui vektor A dan vektor B di mana panjang vektor A-nya sama dengan 4 cm dan panjang vektor B-nya sama dengan 5 cm serta sudut antara A dan B-nya 60 derajat. Tentukanlah nilai panjang vektor A dikurang panjang vektor B. Nah, caranya kita bisa membuat gini ya. Jadi A dikurang B dikali A dikurang B berarti sama dengan A dikali A ya, kemudian A dikali B, B dikali A, kemudian B dikali B gitu ya. B dikali B. Nah, A dot A dikurang A dot B, B dot A ditambah B dot B. Ini A kurang B dot A kurang B berarti kan panjang A kurang B dikali panjang A kurang B dikali cos sudut antara A kurang B dengan A kurang B ya, cos 0. Berarti sama dengan ini panjang A dikali panjang A dikali cos 0 sudut antara A dengan A. Kemudian di sini panjang A dikali panjang B dikali cos 60. 60 dari mana? Dari sana. Cos 60 dikurang panjang B dikali panjang A dikali cos 60 ditambah panjang B dikali panjang B dikali cos 0. Kenapa? Karena sudutnya antara B dengan B. Nah, ini kecoret sehingga menjadi panjang A kurang B kuadrat sama dengan panjang A kali 1 berarti 4. A-nya 4 kan ya, panjang A-nya 4. Berarti 4 dikali 4 dikali 1 dikurang panjang A kali panjang B kali setengah ya. 4 dikali 5 dikali cos 60. Cos 60-nya setengah. Ini panjang B-nya 5, panjang A-nya 4 dikali cos 60 setengah juga ya. Ditambah 5 kali 5 dikali 1. Hasilnya dapat 21. Jadi panjang A kurang B-nya sama dengan akar 21. Oke, gitu ya. Nah, itu perkalian vektor. Kemudian kita lihat lagi di sini. Nah, kalau ini sekarang sedangkan secara analitis ya, perkalian skalar dua vektor yaitu vektor A dan vektor B didapat dengan cara A dot B tuh ya, berarti panjang ini dot panjang itu ya. Langsung aja di sini kesimpulannya ya. A dot B itu menjadi A dot B sama dengan A1. Nah, A1B1 ditambah A2B2 ditambah A3B3 ya. Jadi kita tinggal mengalihkan masing-masing elemen dari
A dan B-nya. Contoh, misalkan contoh ya. Di sini diketahui dua vektor. Ini vektor A sama dengan 3i min 3j ditambah 5k dan B-nya. Maka tentukanlah nilai A dot B. Oke, kalau bentuknya seperti ini, maka A dot B-nya kalian tinggal kalikan 3 dengan 4, ya kan? A1 B1. A1 dikali B1 artinya 3 dikali 4, ya. Kemudian negatif 3 dikali negatif 5 dan 5 dikali 3, 5 kali 3, 3 kali 4 12, negatif 3 kali negatif 5 jadi 15 dan 5 kali 3 15, sehingga A dot B nya sama dengan 15 tambah 15 ditambah 12 jadi 42. Soal berikutnya di sini soal nomor 5 ya. Diketahui 3 titik A 4, negatif 1,2 dan B-nya 525 dan C-nya negatif 340. Tentukanlah nilai AB dot AC ya. Nah, AB berarti B dikurang A ya. 5 dikurang 4, 5 kurang 4. Terus 2 kurang negatif 1 sama 5 kurang 2, 5 kurang 2 itu AB, B kurang A. Gimana? Jadi 5 kurang 4 sama dengan 1, 2 kurang negatif 1 jadi 3, 5 kurang 2 jadi 3. Nah, kalau AC berarti C kurang A, negatif 3 dikurang 4 ya, negatif 3 dikurang 4, 4 dikurang negatif 1 sama 0 dikurang 2. Ya, sama 0 dikurang 2, dapatnya negatif 7, 5 negatif 2 gitu ya. Nah, sehingga AB dot AC nya berarti kita tinggal kalikan negatif 1 kali negatif 7 gini ya. Kemudian 3 dikali 5 itu sama 3 dikali negatif 2. Oke. Negatif 7 ditambah 15 dikurang 6 sama dengan 2. Oke, itu contoh yang nomor 5. Gimana? Bisa ya? Gampang, tinggal kalian kalikan aja elemen-elemennya. Tapi kalau ditanyakannya AB dot AC berarti kalian cari dulu AB-nya. AB-nya berarti B kurang A, kalau AC-nya berarti C kurang A. Oke, yang berikutnya soal nomor 6. Diketahui P 2,2x, 0 Q-nya sama dengan itu dan R-nya sama dengan itu. Jika PQ dot PR sama dengan negatif 23. PQ berarti kalian cari dulu P dikurang Q. P dikurang Q-nya ya. Berarti 2. Q kurang P ya. Q kurang P, negatif 1 kurang 2. Nah, negatif 1 kurang 2. Terus 1 kurang 2x, 1 kurang 2x, negatif 7 kurang 0, negatif kurang 0. Itu PQ-nya. Kalau PR-nya gimana? PR berarti R kurang P. 3x dikurang 2, 3 dikurang 2x sama x dikurang 0. Oke, sama dengan negatif 23 ya. Nah, kan hasil kalinya negatif 20, negatif 23. Negatif 1 kurang 2 jadi negatif 3, 1 kurang 2x nggak bisa ya. Karena pengurangan itu harus satu jenis. Kalau ada x-nya harus dengan yang ada x-nya lagi. Kalau yang konstanta yang nggak ada x-nya harus dengan yang nggak ada x-nya lagi. Ini berarti negatif 7 kurang 0, negatif 7. 3x kurang 2 tetap, 3 kurang 2x tetap, x kurang 0 jadi x. Nah, kemudian kita kalikan yang sama gitu ya, yang seletak negatif 3 dikali 3x min 2. Ini kemudian 1 minus 2x dikali 3 minus 2x dan negatif 7 dikali x. Nah, gitu ya. Kemudian kita kalikan seperti biasa, kalikan gini, negatif 3 dikali 3x jadi negatif 9x, negatif 3 dikali negatif 2 jadi plus 6 ya. Kemudian 1 kali 3 jadi 3, 1 kali minus 2x, minus 2x, minus 2x dikali 3
minus 6x minus 2x kali minus 2x jadi 4x kuadrat. Negatif 7 dikali x jadi negatif 7x. Kemudian negatif 23-nya kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi plus 23. Nah, kita susun menjadi persamaan kuadrat ya. Kita susun dari Oke, susun dari pangkat 2-nya di sini ya. Oke, pangkat 2-nya berarti 4x kuadrat ya, nggak ada temannya lagi. Yang 4x kuadratnya, kemudian yang x-nya negatif 9, negatif 2 jadi berapa? Negatif 11 sama negatif 6 jadi negatif 17 sama negatif 7 jadi negatif 24x gitu ya. Kemudian yang angkanya 6 tambah 3 9, 9 tambah 23 jadi 32. Nah, untuk mencari x-nya harus kita faktorkan ya. Cara cuman biar lebih gampang kita bagi dulu dengan 4 ya. Kita bagi 4 sehingga kita peroleh ya 4x kuadrat dibagi 4 jadi x kuadrat minus 6x sama 32 dibagi 4 jadi 8 sama dengan 0 ya. Cari dua angka yang hasil kalinya 8 dan hasil jumlahnya negatif 6, yaitu negatif 4 dan negatif 2. Kenapa? Karena negatif 4 dikali negatif 2 sama dengan positif 8 dan negatif 4 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 6. Sehingga x-nya sama dengan 4 dan x-nya sama dengan 2. Oke, itu dia ya perkalian skalar dua vektor. Nanti kita akan lanjut ke video berikutnya, yaitu tentang sudut antara dua vektor. Tadi sebetulnya sudut antara dua vektor sudah kebahas ya. Nah, kita nanti akan perdalami lagi bagaimana cara mencari sudut antara dua vektor. Oke, itu untuk video hari ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Barangkali ada teman kalian yang membutuhkan tentang perkalian skalar dua vektor. Terima kasih. Ketemu lagi bersama Kak Komar di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.